Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Yeremia Junianto Kapitan. Nah, pada video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu dimensi-dimensi yang ada dalam administrasi gereja baru. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman ke-6 dimensi yang saya sudah jelaskan. Namun sebelum kita masuk pada inti dari video ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap partisipasi dan juga bantuan yang telah saudara-saudari lakukan ini terhadap channel saya. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman dan bisa menjadi salah satu pengetahuan yang baru bagi teman-teman. Oleh karena itu, kiranya apa yang telah teman-teman lakukan, saudara-saudara lakukan itu, Tuhan Yesus sendiri yang akan membalas semua itu. Oleh karena itu, kita langsung saja pada inti daripada video ini, yaitu tentang administrasi gereja baru. Yang dimana ketika kita berbicara tentang administrasi gereja baru, kita akan melihat bahwa ini adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh gereja untuk meneladani pelayanan yang ada di dalam gereja dengan cara yang sistematis dan bersifat eksklusif. Dengan perkembangan zaman yang ada ini, dengan tetap berpegang pada hukum dan prinsip yang ada di dalam gereja, sehingga tidak menghilangkan citra Kristus sebagai landasan gereja di dalam dunia. Nah, di zaman yang semakin berkembang ini, gereja mau tidak mau harus bisa membuka diri bagi perkembangan yang ada. Oleh karena itu, dari administrasi gereja lama yang kita tahu ada dalam administrasi gereja ada dua, yaitu adalah administrasi gereja lama dan administrasi gereja baru. Nah, administrasi gereja lama itu adalah administrasi yang ini cenderung dilihat sebagai tata usaha dan tentang surat-suratan yang ada di dalam gereja. Nah, melalui administrasi gereja baru ini merupakan suatu terobosan yang seperti saya bilang tadi, artinya bahwa pembaruan dari administrasi gereja lama kepada administrasi gereja baru. Oleh karena itu, di sini administrasi gereja baru itu sangat berperan penting dalam gereja, bagaimana dia memperbaharui diri dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, tapi tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar hidup orang percaya dan tidak menghilangkan akan apa yang menjadi tujuan daripada gereja ada di dalam dunia. Nah, melalui dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin, yang dimana kita tahu bahwa Alkitab merupakan dasar hidup orang percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, gereja mempergunakan Alkitab sebagai dasar di dalam penyelenggaraan administrasi gereja baru dengan pemahaman dari teologi yang baik tentang Allah dan juga tentang doktrin-doktrin yang dibuat yang disesuaikan dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam gereja juga adanya yang namanya kebijakan gereja, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Kemudian salah satu ahli juga ini mengemukakan bahwa ini kebijakan itu sebagai suatu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang, pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Ini menurut ahli James E. Anderson. Nah, maka melalui definisi-definisi yang telah saya katakan tadi, maka kebijakan itu merupakan suatu tindakan bagaimana gereja menyediakan suatu tindakan untuk bagaimana adanya tinjauan kembali terhadap setiap pelaksanaan akan kebijakan gereja yang ada, yang dibuat, dan juga akan ini masalah-masalah yang ada, sehingga dari kebijakan itu bisa ini meringankan dan juga melihat kembali, meninjau kembali apakah dari masalah yang terjadi itu bisa ambil hikmatnya atau ada jalan keluarnya. Semua itu bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh gereja, sehingga kebijakan itu diharapkan bisa menjadi
pemecah masalah dan menjawab kebutuhan jemaat di dalam gereja tentunya. Oleh karena itu, terkadang juga di dalam gereja ketika melakukan atau membuat kebijakan pasti ada hambatan-hambatan, baik itu dari dalam maupun luar. Tetapi melalui administrasi gereja baru ini dia menyediakan strategi-strategi bagaimana untuk ketika adanya hambatan itu dapat diantisipasi dengan cara pikir yang lebih luas, dengan wawasan yang lebih luas, dengan pengalaman yang lebih banyak, sehingga tidak menjadikan hambatan itu sebagai suatu batu sandungan bagi gereja untuk merumuskan suatu kebijakan di dalam gereja. Nah, di dalam gereja pun manajemen dan kepemimpinan gereja itu sangat penting. Artinya bahwa ketika administrasi gereja baru bisa berjalan dengan baik, itu bergantung juga pada pemimpin gereja. Karena ketika seorang pemimpin gereja dia dapat memimpin gereja atau melaksanakan administrasi di dalam gereja itu dengan baik, dengan cara yang benar dan juga sesuai dengan bidang karunia yang ia miliki, maka tentu itu akan membawa dampak bagi jemaat. Oleh karena itu, menurut Eddie Gibbs dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Gereja Masa Mendatang itu mengungkapkan bahwa kepemimpinan di dalam gereja itu terkhususnya merupakan sebuah persoalan kompleks yang tidak dapat didefinisikan dalam satu kalimat pendek, karena bentuknya selalu berbeda dengan beragam situasi di mana setiap orang memperlihatkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang berbeda. Artinya bahwa berangkat dari apa yang dikemukakan oleh Eddie Gibbs ini, bahwa setiap pemimpin pasti memiliki cara memimpin yang berbeda. Tidak semua orang sama, apalagi dengan konteks yang berbeda tentu tidak akan memiliki cara memimpin yang sama. Oleh karena itu, kepemimpinan gereja ini tidak dipandang dan dilihat secara sempit, tetapi bagaimana lihat secara luas sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada di dalam jemaat, sehingga dengan adanya pemimpin yang kreatif, pemimpin yang memiliki wawasan yang luas, dia akan mampu melihat peluang bagaimana bisa memimpin dan memimpin dan manajemenkan ini administrasi di dalam gereja itu dengan baik, sehingga ketika dia memimpin jemaat dan gereja tersebut itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan juga ini konteks jemaat yang ada. Nah, itu merupakan ini dimensi di dalam administrasi gereja baru tentang ini manajemen dan kepemimpinan gereja, yang dimana di situ lebih ditekankan kepada pemimpin pendeta sebagai pemimpin jemaat di dalam gereja. Oleh karena itu, di dalam gereja ini untuk bisa berkembang tentu tidak didasari oleh diri sendiri. Artinya bahwa di sini dikatakan bahwa ini di dalam gereja perumusan akan segala sesuatu itu dilaksanakan secara bersama, yang dimana ini melalui kepemimpinan gereja itu pemimpin gereja bisa mempunyai suatu strategi bagaimana bisa mempengaruhi akan ini jemaatnya. Artinya bahwa di dalam kepemimpinan gereja ini pendeta itu atau pemimpin itu harus memiliki level pengaruh yang besar. Makanya saya mengatakan tadi bahwa ini pendeta itu harus melayani dengan bidang karunia-nya agar itu bisa berdampak bagi pertumbuhan jemaat. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan ini yang saya katakan tentang ini pengaruh daripada pemimpin sangat penting, itu perlu untuk dilakukan oleh pemimpin atau pendeta, karena ketika seorang pendeta memiliki level pengaruh yang besar, tentu akan membawa dampak yang besar pula bagi jemaat. Tetapi jika pemimpin itu tidak memiliki level yang tinggi dalam hal pengaruh, maka tentu tidak akan ada dampak yang terlihat ketika seorang pendeta itu memimpin gereja. Tetapi ketika dia memiliki level pengaruh yang tinggi, maka tentu itu akan membantu dan memudahkan dia untuk menggerakkan orang mengikuti apa yang ia katakan atau apa yang ia rencanakan untuk ini ke depannya, begitu di dalam gereja. Oleh karena itu, yang seperti saya bilang, manajemen dan kepemimpinan itu sebagai seorang pendeta harus memiliki strategi agar mampu memperkaya dan juga mempergunakan
level yang ia miliki itu sebaik mungkin agar berdampak bagi perkembangan dan pertumbuhan jemaat sesuai dengan kebutuhan dan konteks jemaat. Nah, di dalam gereja pun ada yang namanya itu adalah organisasi, budaya organisasi gereja. Namun sebelum kita masuk pada apa yang dikatakan budaya organisasi gereja, maka kita perlu tahu apa itu budaya organisasi gereja, yang menurut salah satu seorang penulis, dia mengatakan bahwa budaya organisasi itu dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem atau nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah-masalah di dalam organisasi. Nah, ini merupakan definisi yang diungkapkan oleh seorang penulis yang bernama Profesor Dr. Edi Sutrisno, MSI, dalam bukunya yang berjudul Budaya Organisasi. Nah, diperlukan juga kerendahan hati, ketidakegoisan, dan sikap mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu mengapa perlu ada itu, karena di dalam organisasi, namanya budaya organisasi, tentu tidak hanya satu orang yang berada dalam organisasi tersebut, tetapi pasti akan ada banyak sekali orang, banyak sekali pemikiran, banyak sekali budaya yang ada di dalam organisasi yang membantu gereja untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Oleh karena itu, ini diketahui bersama bahwa gereja itu merupakan organisme kasih karunia yang berdasarkan pada 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang dimana kita tahu bahwa gereja sebagai satu kesatuan tubuh dalam fungsi khusus di dalam organisasi gereja itu tidak dapat dipisahkan. Artinya mereka harus berjalan seiringan untuk menopang satu dengan yang lain. Tidak bisa dia hanya berjalan sendiri, tetapi harus saling melengkapi, harus saling mendukung agar tercapai apa yang direncanakan di dalam organisasi tersebut. Maka itu tentu ketika adanya organisasi ini akan membuat banyak sekali perspektif. Artinya bahwa di dalam gereja itu kan tidak, di dalam organisasi itu kan tidak hanya satu orang, seperti yang saya tadi bilang bahwa banyak pemikiran, banyak budaya, sehingga itu menjadi suatu hambatan juga dalam merumuskan sesuatu di dalam gereja, kebijakan-kebijakan. Tetapi dengan budaya yang ada itu, melalui administrasi gereja baru ini, bagaimana mereka menerangkan kepada anggota dalam organisasi untuk mempergunakan kekuasaan yang ada sebagai anggota organisasi itu dengan baik untuk tujuan kebaikan bersama. Oleh karena itu, budaya organisasi gereja ini dapat ditransformasikan sesuai dengan perkembangan zaman melalui pemberdayaan perangkat budaya gereja yang berpatokan pada nilai, norma, perilaku, dan asumsi, dan akan pengaruh persepsi umat dan persepsi presbiter, sehingga tidak seakan-akan menggambarkan bahwa hanya pejabat-pejabat gereja yang ada di dalam gereja tersebut, tetapi bagaimana bisa melihat asumsi dan juga cara pikir dan wawasan yang diberikan oleh jemaat itu digabungkan di dalam satu organisasi budaya, sehingga bisa membantu gereja untuk melihat sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan konteks daripada jemaat tersebut. Nah, itu kita dapat melihat dari beberapa perspektif yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, kita juga akan menemui ketika ada di dalam gereja itu yang namanya ekologi gereja. Nah, ekologi gereja ini dia berbicara tentang seperti yang pengertian yang kita tahu tentang ekologi itu adalah interaksi antara makhluk hidup, yang dimana kata ekologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel yang merupakan ahli biologi Jerman pada tahun 1869. Arti kata eikos berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos bersifat telaah atau studi. Jadi ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk.
dalam administrasi gereja baru ini ekologi juga sangat berperan penting, dan juga seperti yang dijelaskan oleh Ernest ini bahwa di dalam pengertiannya tentang ekologi ini, gereja juga, ekologi itu juga ada di dalam gereja, yang dimana gereja tentu hidup di tengah-tengah ini makhluk hidup, dimana antara sesama, yang hal ini merupakan langkah awal di mana gereja untuk bisa mengembangkan dan memperluas interaksi gereja yang menjadi tempat tinggal gereja dengan sesama. Yang untuk itu kedalaman pembahasan ini, dimensi ekologi ini perlu kita ketahui bahwa menurut administrasi gereja baru ini, ekologinya adanya hubungan dan interaksi dengan masyarakat sekitar, karena gereja ada di dalam lingkungan antara makhluk hidup, sehingga gereja perlu untuk bisa beradaptasi, bisa membangun relasi agar gereja bisa membuka pikiran dan juga bisa berbagi pengalaman bagi jemaat, bagi bukan saja hanya kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja, tetapi ketika dengan adanya ekologi ini, gereja bisa membuat bisa adanya interaksi yang lebih luas daripada hanya di dalam ranah gereja, tetapi di mana melalui interaksi yang dibuat oleh gereja ini bisa membuat gereja bisa memiliki interaksi antara ranah politik, sosial, hukum, budaya, dan seperti zaman sekarang itu adalah ICTS. Yang maka gereja ini diperhadapkan dengan kehidupan pemerintahan dan sosial dalam lingkup kawasan yang lebih luas, dan tentunya gereja ada di dalam kawasan tersebut. Nah, yang seperti yang saya jelaskan bahwa ketika gereja membangun interaksi, maka gereja akan berhadapan dengan hukum, yang dimana itu adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan atau dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, yang secara tidak langsung dan mau tidak mau gereja harus bisa mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah, karena gereja ada di dalam lingkup tersebut, sehingga mau tidak mau gereja harus bisa menerima hal-hal seperti itu agar adanya interaksi yang dibangun antara gereja dan pemerintah. Kemudian ekonomi, yang dimana diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya dan yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, ekonomi ini menjadi salah satu faktor penting di dalam kehidupan masyarakat dan juga jemaat, yang dimana kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, ekonomi itu menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu, dengan adanya interaksi yang dibangun oleh gereja dengan sesama, dengan lingkup ilmu sosial, lingkup ekonomi, hukum, politik, itu dapat membantu gereja bisa berpartisipasi dan berkontribusi bagi masyarakat dan jemaat, yang dalam artian bahwa mereka memiliki ekonomi di bawah standar, sehingga gereja dapat bisa berkontribusi dan memberikan bantuan dan juga banyak hal bagi orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal tersebut. Nah, di dalam hal tersebut juga, dengan apa yang telah gereja lakukan melalui interaksi, maka gereja itu memiliki strategi, yang dimana strategi itu dipergunakan untuk bisa menjadi salah satu strategi untuk bisa lebih cepat dan juga memiliki koneksi atau ruang lingkup yang lebih luas, di mana adanya itu yang namanya pendekatan dan juga substansi, bagaimana gereja berkontribusi bagi pemerintah, bagi masyarakat setempat, dan melalui hal tersebut tentu akan menimbulkan rasa empati, simpati antara gereja dan juga masyarakat sekitar, sehingga gereja di dalam dunia itu tidak hanya serta-merta untuk melayani Tuhan, atau tidak serta-merta hanya membahas tentang akan
hal-hal yang bersifat kerohanian, tetapi gereja juga mampu beradaptasi dengan adanya masyarakat sesuai dengan konteks yang ada, yang dimana tentu berdasarkan akan Alkitab, sehingga ini tujuan gereja ada di dalam dunia itu bisa nyata melalui tindakan yang gereja lakukan. Artinya bahwa apa yang gereja beritakan kepada dunia itu bisa menjadi bukti melalui tindakan yang gereja lakukan dengan adanya membangun interaksi dengan sesama dan masyarakat setempat. Nah, juga gereja juga memiliki strategi di mana ketika dia menjangkau jemaat-jemaat yang jauh, dia memiliki ini strategi, yaitu adalah ini strategi yang bernama Truth, yang berarti bahwa gereja itu berbasis sharing informasi melalui website internet yang dimiliki, dan juga Church 2.0 di mana gereja berbasis percakapan rasional media sosial, Church 3.0 yang di mana gereja berbasis multi perspektif dan non diskursif, dan membagi lagu melalui media online. Artinya bahwa dengan strategi ini gereja bisa mencakup atau membantu gereja untuk bisa merangkul orang-orang yang ada jauh dalam lingkungan gereja, sehingga apa yang ada di dalam gereja itu bisa dibagikan bagi jemaat-jemaat yang ada di luar daripada lingkungan gereja. Nah, kemudian kita juga akan tiba pada yang namanya evaluasi kinerja gereja di dalam administrasi gereja baru, yang dimana melalui dimensi-dimensi yang telah dilakukan dari adanya dimensi Alkitab, teologi doktrin, kebijakan, kepemimpinan manajemen, organisasi, budaya organisasi, dan juga ekologi. Ini ketika ada pada evaluasi kinerja gereja, ini menjadi salah satu tolak ukur, di mana seperti definisi daripada kata evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa ini merupakan suatu penilaian, yang kemudian juga para ahli juga mengemukakan definisi evaluasi menurut A.D. Roy Jakers. Menurut dia itu evaluasi itu merupakan suatu usaha atau proses di dalam menentukan nilai-nilai dimensi evaluasi kinerja kerja, yang dimana pelayanan ini merupakan dimensi yang berperan untuk mengevaluasi setiap kinerja pelayanan di dalam gereja secara keseluruhan. Artinya yang kita harus garis bawah di sini adalah keseluruhan. Mengapa saya mengatakan itu? Karena ketika kita melihat pada AGL atau administrasi gereja lama, itu mereka mengevaluasi itu tidak secara keseluruhan, hanya mengevaluasi pada tentang keuangan, dan hanya itu saja yang mereka melakukan evaluasi, sehingga tidak heran jika kita lihat tidak adanya perkembangan dari waktu ke waktu akan administrasi gereja yang ada di dalam gereja. Tetapi di dalam administrasi gereja baru, evaluasi itu dilakukan secara keseluruhan. Bahkan pemimpin gereja pun sebagai yang menjadi pendeta itu juga dievaluasi kinerja pelayanan yang ia lakukan selama ini. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam pelayanan, yang dimana melalui evaluasi ini kinerja dari pejabat gereja itu bisa dilihat dan bisa diketahui, dan membantu gereja melihat bagaimana apakah ada perkembangan di dalam pelayanan ataukah ada penurunan di dalam pelayanan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat gereja ini. Sehingga dari evaluasi ini menolong gereja untuk melihat apakah yang dilakukan oleh pejabat gereja dan juga ini program-program yang di dalam gereja ini bisa menolong gereja bertumbuh, ataukah hanya ada pada satu titik dan tidak adanya perkembangan atau tidak berbuah. Sehingga melalui administrasi gereja baru ini sangat membantu dan sangat berperan penting bagi gereja untuk bagaimana meningkatkan kemajuan dalam suatu kegiatan. Dengan adanya evaluasi ini bisa membantu gereja juga menargetkan pencapaian yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, dan juga membantu gereja melihat hal-hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan ketika kita akan menghadapi hal-hal yang baru masuk ke dalam gereja. Contohnya seperti doktrin-doktrin, yang dimana semakin hari doktrin-doktrin itu semakin banyak
ada di dalam dunia yang tentu bisa saja menyesatkan kita orang percaya jika kita tidak berpegang pada landasan kita sebagai orang Kristen, yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka itu perlu digarisbawahi bahwa sebagai orang Kristen kita jangan hanya sebagai orang Kristen yang hanya tahu tentang pelayanan, tetapi kita harus memahami betul ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja. Sehingga ketika doktrin-doktrin yang bermunculan itu ada di dalam lingkungan kita, kita tidak cepat terpengaruh akan doktrin-doktrin baru yang muncul, tetapi kita dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar itu menjadi pegangan kita untuk bisa melihat dan menjadi tinjauan kembali apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ataukah tidak. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang gunanya evaluasi itu ada di dalam gereja. Nah, juga dalam dimensi evaluasi kinerja gereja juga seperti yang dijelaskan bahwa di sini kita dapat melihat bagaimana peran dan fungsi, sejauh mana fungsi dan tugas gereja itu sudah berjalan. Nah, gereja juga di dalam administrasi gereja baru ini dia memiliki prinsip-prinsip yang bersifat seperti on the track, yang artinya bahwa gereja itu harus menguasai Alkitab. Yang tadi seperti saya bilang tuh, bahwa jika kita sebagai orang Kristen tidak menguasai Alkitab, tidak mengenal dengan baik akan kebenaran firman Tuhan, maka tentu ketika doktrin-doktrin itu bermunculan datang, yang doktrin-doktrin baru bermunculan dan datang, maka akan cepat membuat kita tergoyahkan karena kita tidak memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Maka itu melalui evaluasi kinerja kerja administrasi gereja baru ini, bagaimana dia menekankan bahwa gereja perlu memiliki prinsip-prinsip yang menguasai akan Alkitab sebagai jantung di dalam gereja, yang dimana Alkitab ini yang menghidupkan semua penatalayanan yang ada di dalam gereja. Nah, dalam administrasi gereja baru juga gereja harus memiliki ciri-ciri yang bersifat damai sejahtera dan siap untuk diperbarui oleh Allah dengan diilhamkan dan didasari oleh kebenaran Alkitab atau firman Tuhan, sehingga gereja terus-menerus diperbaharui. Dan pejabat gereja masa kini melalui administrasi gereja baru ini, mereka harus bekerja itu berdasarkan keteladanan dari Yesus Kristus melalui tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga daripada apa yang pejabat-pejabat ini lakukan itu bisa sesuai dengan hukum dan juga prinsip yang menunjukkan adanya upaya bersama, sistematis dan komprehensif yang membawa orang ketika mereka melayani itu membawa orang bisa datang kepada Yesus. Artinya ketika melayani dengan keteladanan yang dibuat oleh Yesus, itu akan membawa pengaruh bagi orang yang mendengarkan pelayanan yang telah kita lakukan. Nah, karena di dalam gereja, kita lihat bahwa kita tidak hanya ada pada satu titik atau hanya stuck di satu tempat, tapi di mana kita harus bisa mengelola akan kebutuhan yang diperlukan oleh jemaat itu, dan juga didasari oleh firman Tuhan sebagai suatu upaya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi misi dan visi gereja di dalam dunia, yang dimana kita ada dan hadir untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu, dari sini kita bisa lihat bahwa dalam mengevaluasi, kita tidak bisa mengevaluasi tanpa adanya dasar dan juga prinsip-prinsip yang mendukung. Oleh karena itu, melalui dimensi ini kita diajarkan untuk mengevaluasi harus memiliki dasar dan prinsip yang mendukung agar bisa tercapai apa yang dilakukan dalam evaluasi terhadap kinerja daripada pejabat-pejabat gereja. Nah, juga dapat kita lihat dalam dimensi ini bahwa evaluasi yang dilakukan itu tidak asal-asalan atau sempit seperti yang dilakukan oleh administrasi gereja lama yang hanya mengevaluasi tentang keuangan, tetapi dalam administrasi gereja baru dia mengevaluasi semua secara keseluruhan, sehingga itu membuat penatalayanan dan kinerja dari pejabat di dalam gereja itu bisa berkembang dan membantu gereja untuk menatalayani keadministrasian di dalam gereja dengan lebih baik. Nah, sehingga dari hal tersebut kita dapat pahami bahwa jika
evaluasi ini dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam administrasi gereja baru, maka tentu jemaat akan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh gereja selama ini. Dan juga jemaat bisa melihat dampak apa yang telah mereka terima ketika gereja ada dan merumuskan kebijakan-kebijakan dan juga program-program kerja yang ada di dalam gereja. Maka itu, dengan adanya evaluasi seperti ini, akan membantu gereja juga memprediksi dan menargetkan sesuatu di dalam pelayanan yang mau dilakukan untuk kedepannya, sehingga melalui evaluasi ini membantu gereja dan serta jemaat untuk lebih dimudahkan untuk mengevaluasi setiap kinerja pelayanan, penata layanan yang ada di dalam gereja. Nah, ini merupakan cangkupan dari keenam dimensi yang saya coba untuk membagikan kepada teman-teman saudara-saudara sekalian, yang dimana dimensi-dimensi ini sangat berperan penting di dalam administrasi gereja baru. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dimensi-dimensi ini selalu memiliki fungsi dan juga tujuannya, sehingga tidak bisa dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang dimana dari dimensi pertama hingga ke-6 ini mereka saling membantu, mereka saling melengkapi untuk adanya atau tercapainya tujuan yang direncanakan di dalam keadministrasian gereja. Oleh karena itu, gereja masa kini perlu mempergunakan administrasi gereja baru sebagai suatu dasar dan landasan dalam keadministrasian gereja, agar gereja tidak hanya semena-mena melakukan kebijakan, merumuskan kebijakan, menentukan ini program kerja atau tujuan, tetapi bisa memiliki sesuatu yang jelas dan mudah untuk dimengerti bagi jemaat, sehingga tidak hanya gereja sendiri yang mengetahui, tetapi jemaat juga perlu merasakan dampak apa yang telah dilakukan oleh administrasi gereja selama ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menambah wawasan juga bagi saudara-saudari sekalian. Akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap bentuk dukungan yang telah teman-teman berikan. Mungkin ini bukan video terakhir saya. Bukan mungkin lagi, tapi pasti nanti teman-teman akan menantikan video-video edukasi yang akan nanti saya bagikan, yang mungkin saya dapatkan di STT Intim. Mungkin saya akan membagikan itu kepada teman-teman agar itu bisa menjadi suatu wawasan dan juga pengetahuan yang luas bagi teman-teman. Karena kita sebagai anak-anak teologi juga perlu untuk mempelajari ilmu-ilmu lain, tidak saja hanya mempelajari ilmu teologi. Karena seperti yang saya jelaskan bahwa kita sebagai orang-orang AGB itu siap untuk dikritik, siap untuk dikomentar apa saja yang perlu. Karena itu kami anggap sebagai suatu hal yang menguntungkan kami agar bisa membenahi diri kami untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman, saudara-saudara sekalian untuk menjadi orang-orang administrasi gereja baru, yang dimana memandang segala sesuatu itu dengan wawasan yang luas, dengan tidak berdasarkan pada satu aspek, tetap melihat daripada aspek-aspek lain di dalam kehidupan, dan juga melihat hal baru itu sebagai suatu hal yang perlu dipelajari, tetapi perlu juga untuk ditinjau kembali kebenarannya jika kita berbicara tentang administrasi gereja tentunya. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk dikritik, karena bagi orang-orang AGB, jika mau berkembang, jika mau menjadi orang yang lebih baik, maka kita siap untuk dikritik agar bisa saling membangun, membantu, dan bisa menambah wawasan kita. Kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.